Ya sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Bulan minggu lalu saya diajak nobar oleh Bro Denny Siregar untuk nonton film pertamanya Bro Denny yang berjudul Marley. Itu kisah tentang seekor anjing ya yang bersahabat dengan manusia atau manusia bersahabat dengan anjing. Nah ini catatan saya yang berjudul Semiotika Markibong ala Denny Siregar. Begini. Sahabat, pertanyaannya apakah ini juga semacam karya perlawanan dalam tanda kutip begitu ya seorang Denny Siregar terhadap kaum fanatik radikalis lagi? Karena bukankah selama ini Denny Siregar dikenal sebagai antitesis dari berbagai pentolan kaum fanatik radikalis? Nampaknya sih gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ memang. Maka Markibong, mari kita bongkar semuanya, begitu seperti biasa slogan dari Bro Denny Siregar. Nah, hasrat Denny Siregar untuk membongkar banyak kebohongan dan penyesatan publik oleh para musuh ideologisnya mendapat medium yang baru, yaitu film berlayar lebar dengan aktor-aktrisnya serta teknik sinematografis yang lebih canggih lagi tentunya. Coba saja lihat bersama Marley, si anjing pitbull yang berhasil lolos dari tempat penjagalan anjing milik seorang babah taukeh. Ini representasi dari etnis Cina tentunya. Dengan co-starringnya yang namanya Donnie, ini diperankan oleh Tengku Tezi. Nah, Tengku Tezi ini dari namanya saja sudah tercium aroma Aceh. Ini lokus yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Nah sahabat, ada aroma Batak pula di film itu. Seorang Lae berperan sebagai talent scouting ya gitu ya, pemburu untuk calon anjing yang bakal dijagal. Apakah lantaran etnis inilah Batak itu yang punya semacam legacy sebagai konsumen loyal daging anjing? Nah sayangnya atau untungnya ya, etnis Manado, etnisnya saya nih, yang sama juga punya legacy penikmat daging RW, ini daging anjing juga, rupanya ya tanda kutip selamat dari sorotan Denny Siregar, ya paling tidak dalam film ini. Sahabat, orang dari etnis Aceh bermain peran bersama seekor anjing. Ini Anda pahamkan maksudnya, pesan yang ingin disampaikan oleh Denny Siregar. Tapi kemudian dibungkus dengan tema cinta sesama makhluk dan sekaligus melodrama percintaannya dengan seorang janda cantik. Agak kaku tapi menggemaskan. Kisah kasih seorang perjaka versus janda beranak satu ini akhirnya pupus di tengah jalan atau di akhir jalan ya lantaran Doni ini ketabrak truk. Dan penonton pun bengong. Loh kok gitu akhirannya, endingnya? Ya, sahabat, ini mungkin gaya perlawanan ala Denny Siregar juga yang berontak dengan pakem klasik cerita film ala Hollywood dari Amerika Serikat sana yang senantiasa harus happy ending semata-mata demi customer satisfaction biasanya. Padahal realitas hidup di dunia yang fana ini kan tidak selalu mesti happy ending. Walau ada skin di pekuburan itu dengan kata-kata penghiburan yang juga klasik, kata seorang ibu, "Sudahlah, Doni kan sudah bahagia di atas sana." Dan sang janda cantik beranak satu itu pun mengangguk pelan, namun tetap sedih. Sambil membuka diary almarhum Doni, ia mengenang kehidupan yang lalu. Tapi di skin ini sekaligus pemirsa diajak untuk mengingat saat kematiannya masing-masing nanti kelak. Memento mori istilahnya. Ya, memento mori, itu senantiasa ingatlah akan kematianmu. Ini semboyan para frater Trapa yang mengajar kita agar selalu memberi yang terbaik dalam hidup ini. Saat menjalani aktivitas sehari-hari, kerjakanlah seolah itu di hari terakhir hidup kita. Sehingga setiap hal yang kita lakukan bakal berarti, bermakna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sahabat, di film ini Denny Siregar malah menyodorkan episode penutup atau akhirannya itu sad ending, bukan happy ending. Paling tidak untuk kisah melodrama percintaan perjaka versus janda tadi. Ending film yang mirip dengan gaya sineas Prancis. Ini semacam katarsis ala Eropa. Tapi sekali lagi, sepanjang film ini berbagai pesan motivasional plus kritik sosial kultural terus disemburkan oleh Denny Siregar lewat acting para pemain filmnya. Seperti misalnya kamu nggak boleh menyerah, seburuk apapun situasimu, hidup ini seperti permainan, rileks saja, percaya diri, tetap semangat. Pesan seperti sayangi binatang, termasuk anjing, dan seterusnya dan sebagainya. Pesan dan kritik halus itu terus menghujam dan menjejali cerebral cortex para pemirsanya. Harapannya tentu agar itu semua bisa merangsang sel-sel saraf kita supaya terjadi koneksi sinaps ke bagian yang lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk merangsang kewarasan.
Sahabat, ini karya perdana film layar lebar dari seorang pegiat medsos yang kontroversial. Denny Siregar adalah produser eksekutifnya. Di awal film itu tersorot juga poster seorang penyanyi Rastafari asal Jamaika, Robert atau Bob Nesta Marley, yang lahir 6 Februari 1945, kemudian wafat 11 Mei 1981. Ya, mati muda ya, berapa itu, 36 gitu. Bob Marley dikenal sebagai tokoh perintis aliran musik reggae yang juga ikon budaya pop atau pop culture. Nah, ini gerak budaya yang berontak terhadap kemapanan atau segala apapun yang dianggap mapan. Oleh kaum akademisi ilmu sosial, Rastafari juga dikarakterisasi sebagai gerakan politik, semacam politico-religious movement, gerakan protes sosial, atau bahkan gerakan sosial budaya baru. Nah, dalam film itu, setiap bangun pagi, Doni selalu menyapa poster Bob ini, untuk kemudian pamitan dengan foto kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Sampai pada skin selanjutnya, anjing Pitbull itu pun ya diperkenalkan dengan poster Bob. Saat itu Pitbull itu belum punya nama. Singkatnya dia bilang, Bob, kenalkan ini Marley akhirnya namanya. Dan Marley ini Bob. Nah, new era has begun, mulai di skin itu. Ikon budaya pop atau pemberontak itu pun berkenalan dengan seekor Pitbull. Anjing yang katanya berkarakter keras kepala, ulet, dan tak kenal takut. Bob Marley dan Pitbull. Apakah gabungan sifat keduanya ini adalah refleksi atau pantulan sifat dari produser eksekutif film ini? Ya, sekedar input aja, masukan. Sahabat, jalannya alur cerita ini terasa rada lamban dan agak tersendat di beberapa segmen. Nah, kita mesti sabar menontonnya. Beberapa skinnya juga agak repot untuk dicerna common sense atau nalar umum. Namun, untungnya fotografi atau teknik pengambilan gambar dari kameramennya keren. Plus musik latarnya cukup apik dan kadang menghentak, sehingga bisa membangunkan penonton dari godaan ngantuk. Tapi kita bisa maklum kok, ini kan karya Denny Siregar yang perdana di dunia film berlayar lebar. Pasti beda dengan teknik produksi di layar kecil YouTube. Namun kita apresiasi keberaniannya untuk berekspansi dan mendiversifikasi media propagandanya demi melawan kezoliman terhadap hati nurani dan kewarasan publik. Markibong, kata Denny Siregar. Mari kita bongkar semuanya. Ya, kita ucapkan selamat dan tetap semangat Denny Siregar. Kata penutup dari Bob Marley, overcome the devils with a thing called love. Dan you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Demikian perspektif tentang film Marley, semiotika Markibong ala Denny Siregar. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.